Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur. Hari ini kita coba-cobi ngobrol ngalor ngidul. Kebetulan kita kedatangan seorang tamu nih. Tamu sekaligus tuan rumah podcastnya, Mas Atung F. Karyadi. Panggilannya Atung ya. Nama aslinya Fatkur Rahman. Beliau adalah seorang ahli filologi, kesannya ahli. Ini jadi pemikiran tentang bagaimana sih dulu dia mengambil keputusan untuk memilih pendidikan, memilih perguruan tinggi atau memilih sekolah. Karena Atung ini santri dari Tebu Ireng. Kemudian pernah mencoba ikut tes perguruan tinggi Universitas Indonesia dan gagal. Tapi, menurut pengakuan dia, aku gagal UI tapi bahagia. Nah, ini menarik ya. Nah, kita akan ulik, kita akan berbagi pengalaman ke Mas Atung untuk nanti kita mendapat satu pelajaran atau satu hikmah bahwa pendidikan itu tidak selalu linier ya. Tepatnya reputasi sebuah perguruan tinggi tidak selalu linier dengan kondisi masa depan seseorang. Atau bahwa besarnya sebuah lembaga pendidikan itu tidak menentukan bagaimana seseorang menghadapi masa depannya. Oke. Kita kasih tempat Mas Atung untuk cerita. Dulu awalnya gimana? Ya, kalau saya lebih tertarik pada Mas Atung cerita dulu tentang awal mula dia di pesantren. Ini yang bagi saya menarik. Pesantren. Silakan Mas Atung cerita. Ini awalnya piye? Itu kepeksa nyantri atau gimana? Awal-awal nih. Apa wis kowe kudu dadi santri, kowe kudu dadi kiai. Ya, matur suwun, lek royo. Ini ngobrol pagi aja sebenarnya. Tidak dalam rangka opo mau ahli filologi, opo ahli kakean titel abot. Cuma seneng ngopi ngono wae. Ya, dari misalnya pesantren ya, didikan pesantren. Kenapa misalnya aku dulu pesantren? Simpelnya adalah karena dulu bapakku pesantren. Nah, bapakku nyantri di pesantren. Dan aku pun dikasih ruang, ditawari nyantri ya di tempat dimana bapakku dulu nyantri. Cuma menariknya, nah ini yang bagiku baru terpikir adalah kenapa aku dulu tertarik di pesantren? Karena bapak gue iming-iming menjanjikan iki bukan karena di pesantren bisa ngaji kitab lah, ngapal Quran lah, barangkali kuwi enggak. Tapi karena cuma nanti kue ning pesantren ki iso ning laut. Iso berenang. Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya jadi. Nah, itu yang menarik ya. Jadi itu simbolik maksudnya? Enggak, itu benar. Bahwa memang di Rembang kan pesisir, Pak. Dekat pantai, bisa main layangan, bisa main pasir, gitu. Yang itu di Jakarta nggak ada gitu. Kalau kamu ingin berenang di laut mancing, kuwi ya kudu pesantren yang Rembang gitu. Berarti pesantren ki hidup dengan alam gitu. Pikiranku gitu. Ya. Dan ternyata aku ya tertarik, wah enak juga. Karena memang posisiku dulu ketika di Jakarta ya senengnya juga nyari belut lah, menek wit klopo gitu. Nah, itu menjadi pintu masuk bapakku kalau kamu pengen lebih mengenal alam ya di pesantren. Oh ya, jadi Atung iki lahirnya di Jakarta walaupun orang tuanya yang Jawa ya, dua-duanya Jawa ya. Ya, dua-duanya Jawa dari Rembang. Tapi Atung sendiri lahirnya neng Jakarta. Sebenarnya ya. Lahir ke ning Rembang. Oh, lahirnya neng Rembang. Neng SD ning Jakarta. SD udah mulai di Jakarta ya. Terus sampai sekarang ya. Ya. Nah, oke, jadi gitu lur biar paham. Oh,
kok Rembang ya, karena orang tuanya berasal dari Rembang, tapi beliau lahir di Rembang, tapi begitu SD-nya sudah jadi wong Jakarta, jadi anak metropolis. Ya. Ya wis, nah, berarti nyantrimu ning Tebu Ireng itu selepas dari Rembang. Loh iya maksudku kayak SMP apa SMA ngono lho Le. Iya kan di Rembang itu kan MTS ya, kemudian langsung nanti Loh, MTS mu Rembang. Rembang. Oh, koreksi lagi iki. Ngobrol cah iki mau rada bulet. Rada bulet iki. Oke kan ngomongnya lahir tok ning Rembang, lahir terus masa kecil ning Jakarta. Jakarta. Terus dari mana nih Rembang MTS. Oh, ngono ya, berarti 10 tahun. lolos tadi ya. 2 tahun di Rembang. Nah, ini ada hal menarik lagi. Saya tahu terus noneh iki ya. Lah iya. Ben paham gitu. Lah iya, Nah, Rembang 2 Ketika tahun. 3 tahun. 3 tahun sampai lulus SMP ya. SMP. Nah, ketika di SMP kelas 3 itu ada pelajaran KNU-an, Pak D. Pale. Ada pelajaran KNU-an dan itu di bab terakhir itu ada profil pesantren. Nah, yang disebut pertama di profil itu adalah pesantren Tebu Ireng. Nah, bagiku menarik adalah di saat pesantren-pesantren lain itu namanya adalah nama-nama Arab, ya, Al-Muhsinin, Al-Fatah dan sebagainya. Tapi ono pesantren Tebu Ireng iki merek opo iki? Tebu Ireng ora tebu kuning. Pada tebu putih. Dan yang menariknya lagi didirikan oleh pendiri NU. Nah, aku langsung naluriku itu langsung loh. Kalau ada distorsi suara. Biarin. Oke, lanjut ya. Kok. Nah. Lanjut dari kok tadi. Kok enek namanya Tebu Ireng? ya, Yang didirikan oleh pendiri NU. pendiri NU. Nah, terus kalau ini ada, kalau pesantren ini masih ada, loh kenapa aku gak manyantri ning kono? Pusat ngono. Pusat loh. Bahwa NU itu kan di Jawa itu menjadi organisasi yang apa ya, punya nama Pak Le. Punya nama dan itu pengaruhnya besar sekali, di mana-mana itu ada bendera NU, kemudian tradisi-tradisi NU juga dipakai. Nah, kalau pendirinya NU itu mendirikan pesantren, lah ngopo kok aku ora ning kono? Ngono. Langsung jiwa kritisku kritis kaya. Ya, nalar kritikku kan ya. Akhirnya sebelum aku lulus dari Rembang, aku minta bapak, Pak, coba yuk main-main nyambang ning Tebu Ireng. Alhamdulillah bapakku ya gelem. Ambil masuk, ambil keluarga lah, satu mobil dari Rembang ke Jombang. Wah, hari pertama ketika pertama kali aku datang ke Jombang itu juga menarik. Suasananya sayu-sayu piye ngono. Habis hujan gitu kan. Sahdu lah. Ya di situ langsung wah, ini menarik sekali, pesantrennya besar sekali. Di saat dulu aku cuma pesantren 30 orang, 50 orang. Ini ada pesantren yang ratusan ribuan. Lu piye ngature gitu. Piye. Semakin tertarik aku. Terus akhirnya ziarah ke Mbah Hasim. Baru ziarah mulai dalam perjalanan, wah aku kudu nih gini gitu. Di situ kamu udah muncul ya? Muncul. Minang. Ngono. Terus setelah itu lulus, akhirnya memutuskan untuk lanjut ning Jombang. Nah, oke. Sekarang kamu cerita pengalaman ketika, tapi kan kamu udah ada niat itu ya. Begitu apa bayanganmu tentang pesantren, dunia pesantren kita kamu alami apa yang membuat waktu itu? Cerita pengalamanmu ya, kesan lebih tepatnya, kesan dan pengalaman ketika pertama kali memasuki dunia pesantren sih lumayan ngetop lah ya, Tebu Ireng itu. Oke. Berarti yang Tebu Ireng ya, bukan yang Rembang ya? Iya, Tebu Ireng lah. Kan pengalaman gue emang nyantri yang Rembang, enggak apa. Udah itu. MTS ku ning Rembang Pale. Lu lah iya toh. Ini kan kita MTS itu MTS Rembang, iya. Terus masuk ke Tebu Ireng. Iya. Jadi aku cerita tentang Tebu Ireng ini. Iyalah. Tapi emang sudah takdir ya. Takdir itu sih angel dibantah. Aku masuk Tebu Ireng itu sebenarnya hari dimana sudah tutup Pak Le.
Oh, Aku datang ke sana itu sudah tidak menerima siswa baru. Wah, aku SPY yo. Jauh-jauh dari jauh-jauh dari Jakarta. Kemudian ke Jombang sudah nggak nerima santri. Tapi dilalai ada orang yang ngantar aku ke pendaftaran dan aku langsung diuji dan aku lolos. Padahal itu sudah tidak menerima santri. Aku juga aneh tuh. karomah. Ya bukan karomah, ya makanya takdir mau. Nah, iya. Nah, pun ketika masuk di Aliyah, kan itu kan pesantrennya ya. Nah, ketika masuk di Aliyah pun seragamku paling beda dari yang lain. Yang lainnya sudah pakai seragam ala Tebu Ireng itu. Aku karena santri baru, siswa baru yang baru daftar ketika sudah ditutup. Pakaianku beda sendiri. Bajuku putih, celanaku putih. Ketok nyolok ono. Tapi ada seorang kiai yang akhirnya aku kagumi. Aku nggak tahu kalau dia kiai. Aku kira cuma guru biasa kan. Kamu dari mana gitu? Saya dari Jakarta Pak gitu. Oh yaudah ayo ikut saya yuk. Kita sedang upacara semua santri baru. Dan aku digandeng sama beliau, langsung dipeluk Pak. Jadi perjalanan antara sekolah dengan lapangan umum itu, lapangan semua santri pada ngumpul ribuan. Aku digandeng dan akhirnya dipeluk kan selama perjalanan. Serut gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya wis takdire ngono ya. Qadarullah. Nah, sampai akhirnya Itu enggak dianggap penistaan. Enggak, guyonan. Sampai akhirnya orang-orang yang ada di lapangan itu, aku kan datangnya telat juga itu. Sampai orang-orang di lapangan tahu aku dirangkul loh, dikira nih aku dulur dari Kiai Pak Kiai ini. Nah. Sampai akhirnya semua segan, Pak. Wah, iki sapa iki? Cah anyar klambine anyar, klambine beda teko keri, tapi dirangkul ambek Pak Kiai Mawardi. Akhirnya aku diterima dengan lapang dada oleh teman-teman. Dan ya meskipun mereka tahu akhirnya ya aku bukan siapa-siapa yang akhirnya telat dan bisa masuk Tebu Ireng. Aku diterima dengan lapangan dada. Nah, enggak gini. Oke, ini untuk dulur-dulur. Jadi gini. Dia ketika nyantri di pondok Tebu Ireng, pondok pesantren Tebu Ireng. Nah, itu tadi kan sempat ya dia ngomong, "Oh, saya kan sekolah di MAN ya, Madrasah Aliyah itu setingkat SMA sebenarnya." Nah, jadi di sebuah pesantren itu jangan bayangin ada yang bukan hanya nyantri tok, bukan. Jadi kalau orang ingin meneruskan pendidikan formalnya itu bisa. Seperti tadi Atung itu di Rembangnya dia MTS kan. Nah, dia ingin tetap ikut melanjutkan pendidikan formalnya dari MTS ya. MTS itu lembaga pendidikan setara dengan SMP. Mau lanjut ke SMA. SMA itu MAN tadi. MAN itu pendidikan agama. Setara dengan SMA itu ada disediakan di sebuah pesantren yang memang besar, itu ada tersedia. Ya, jadi dia tetap melanjutkan secara formal pendidikannya dari lulus MTS ke Aliyah sambil tetap mondok di Tebu Ireng. Ya ini untuk informasi pada dulur-dulur mungkin pesantren ini modelnya macam-macam ya. Pesantren itu jadi pesantren itu macam-macam. Nanti kita di sesi yang lain kita akan bahas tentang bagaimana sih dunia pesantren Indonesia, bagaimana kenapa pesantren relatif lebih banyak ada di Jawa misalnya. Itu nanti akan kita bahas. Ada ahlinya lagi nih nanti. Ahli apa ini? Ya, yes. Ahli ngalor ngidul. Ahli ngalor ngidul. Kita ngomong ahli ngalor. Nah, oke, tadi kesan yang menarik itu pengalaman yang sangat personal kan, ketika dia tiba-tiba udah datang telat, dia nggak siap seragam, dari semua yang hitam-hitam dia mau putih sendiri. Nah, iya, ini namanya ngalor ngidul yang ini Ki. Wah, ini untuk ngerekam satu lagi ceblok. Lanjut. Nah, dari situ kan satu hal tadi itu gimana dia pada titik-titik tertentu ketika dia sudah tutup malah kok diterima nih. Apa nih? Sampai sekarang belum terjawab. Nanti kita minta pada rumput yang bergoyang untuk menjawabnya. Nah, oke lanjut tentang
aku masih tertarik tentang kesan, tentang bayangan kan itu kan dunia baru, apa itu lingkungan baru. Dan setiap siswa itu selalu mengalami pengalaman kesan ya ketika menghadapi dunia baru. Ya jangankan kok pesantren yang kamu terpisah dari orang tua ya. Orang yang sekolah biasa aja dia sebenarnya memiliki pengalaman khusus ya, kesan atau pengalaman ketika dia misalnya masuk ke sekolah baru. Sekarang tadi selain seragam sing tiba-tiba, nah itu kan sebuah satu pertanda wah. Gitu. Nah atau lain lagi ya. Tanda gak disiplin ya. Nggak apa? Ini ngawur ya, nggak usah kronologis, kamu yang kesan-kesan yang awal gimana ketika kamu lihat apa pikiranmu, oh gini ternyata dan sebagainya. Iya, cerita no. Ya, untungnya kan aku sebelum ke Tebing itu kan sudah mengalami pesantren juga ya di Lembang itu. 3 tahun itu. Aku sudah intinya tuh sebelum orang naik bis itu sudah pernah naik mikrolet lah gampangnya nih loh. Jadi gak kaget. Kecuali kalau orang yang langsung naik bis, nah kan langsung kaget deh. Kok ngamen ono barang kalir. Nah kalau sudah pernah naik mikrolet kan wes. Nah, ini deh kan gitu ya. Tapi ada memang beberapa hal yang aku lihat. Oh ternyata begini ya kalau pesantren besar itu ya. Kalau pesantren 30 santri itu kan cenderung pengurus atau kiainya itu bisa ngontrol, bisa kenal personal dengan santrinya, sehari-hari ketemu. Nah, tapi kalau pesantren yang ribuan itu tidak, bahkan sangat langka sekali santri yang bisa dekat dengan kiai, bisa kenal dengan kiai. Syukur-syukur hanya dengan pengurusnya saja. Tapi pengurus pun berjarak dengan pengasuhnya gitu. Nah itu yang bagiku ternyata gini ya kalau pesantren besar itu ya. Tidak bisa dikenal kiai secara personal. Padahal bayanganku bahwa yang namanya santri dengan kiai itu sebuah hubungan yang estetik, hubungan yang rohani gitu ya. Ketika berdoa kiainya nyebut santrinya, begitu juga santrinya nyebut kiainya. Nah ketika konteks ribuan orang itu nggak mungkin si kiai ini menyebut santrinya satu persatu. Nah, tetapi keuntungan dari pesantren yang ribuan santri itu, kita akan mempunyai jaringan kosmopolit. Ada yang dari beda daerah, beda bahasa, beda raut wajah. Ono sing wajah Madiun, ono sing rai-rai Betawi. Dari situ kita akhirnya ternyata ini loh miniatur Indonesia. Nah, kita bisa mengetahui Indonesia secara nyata itu ada di pesantren, Pak. Bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka berbahasa, berbudaya disatukan dengan yang namanya miniatur Indonesia. Nah, kalau bahasa nih aku ngomong nyebut-nyebut miniatur Indonesia misalnya. Kan pesantren Tebu Ireng itu ada di Jombang, Jawa Timur ya. Dia ya relatif di Jawa. Di Jawa itu rata-rata kalau ngomong bahasa itu ya bahasa Jawa. Saya nggak tahu kalau di pesantren itu sebenarnya bahasa sehari-hari ini gimana? Kalau secara percakapan sehari-hari santri dengan santri itu banyak bahasa Indonesia. Karena ya kosmopolit tadi itu, mereka dari berbagai daerah. Nah kecuali ketika memaknai kitab, nah itu tetap mau nggak mau semua santri harus berbahasa Jawa. Waduh, ini info baru nih Lur ya. Aku baru ngerti loh ini. Justru ketika ngaji ya, kalau dalam pergaulan bahasa Indonesia nih, tapi gitu ngaji kok bahasa Jawa. Ya karena memang tidak ada bahasa yang presisi memaknai kitab kecuali bahasa Jawa. Bahasa Indonesia pun kalah. Karena kitabnya berbahasa Jawa ya. Oh, kitabnya bahasa Arab. Jadi kitabnya bahasa Arab dimaknai nih bahasa Jawa. Karena kiainya itu lebih pas ketika dia ngomong bahasa Jawa. Iki Lur. Nah, ini menarik nih. Jadi kitabnya sendiri memang kitab Arab, tapi ketika yang membawakan atau yang mengupas atau yang memberi pelajaran itu kiai rata-rata Kiai sepuh ya. Itu kan memang dia sangat akrabnya, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa, maka mereka mengajarkannya dengan bahasa Jawa. Yang orang luar Jawa gimana dong? Nah, mau nggak mau mereka terbiasa dan bisa
paham dengan bahasa Jawa. Cuma bahasa kitab itu utawi iki iku faslun utawi iki kono fasal fi ahkamil toharoti ing dalem hukum-hukumnya sesuci. Mereka paham. Cuma dalam dialektika mereka tetap bahasa Indonesia. Tapi orang-orang Sunda pun mereka ketika dia ngajar, ketika dia naik kelas menjadi pengurus, menjadi bisa ngajarin dengan arek-arek sore bahasa Jawa. Ngomong Sunda iki. Oke, jadi kamu ngalami pendidikan itu berarti selama kalau ngomong tadi kan sambil sekolah itu gimana jadwalnya? Jadwal. Nah, memang kalau di Tebel itu wajib semua santri itu sekolah umum. Dari pagi sampai siang itu dia keluar pesantren. Yang itu masih tanah pesantren juga. Tapi keluar gerbang dalam rangka ke madrasah itu. Selama 3 tahun kan pendidikan aliyah itu. Ya, gimana anunya? Pembagian waktunya itu seperti apa? Jadi kalau si Atong ini kan berarti kamu sudah tinggal di situ kan, jadi santri itu pireng toh. Yeah. Nah, itu pembagian misalnya kowe pagi sekolah, pulang sopo ki ceritakan dari 24 jam hidupmu di pesantren kok ya, Bu. Jadi kalau pagi itu diawali dengan subuh lah ya, sholat subuh. Tak kan kok dikai teks tuk. Nah, ya ini harus detail, we. Bangun subuh, gampangannya Jam 4 lah hitungannya. sahur ya Ya, di pesantren. subuh. Nah, ada yang mandi, ada yang nata baju, monggo sampai akhirnya sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah sampai nanti ada baca waqiah bersama-sama. Kemudian ngaji sampai jam 6. 6 ya. Nah, habis jam 6 baru ada yang mandi lagi. Kalau misalnya subuh tadi nggak mandi, jam 6 ada yang mandi, ada yang makan. Makan itu pakai kupon paling. Oke, ya. Jadi kita 1 bulan ini dikasih 1 kalender, semacam kalender. Itu ada 3 lembar. Lembar pertama pagi, lembar kedua siang, lembar sore. Nah itu kalau pagi berarti kita gunting yang pagi. Buat apa ini makan. Kalau kita hilang ini nggak bisa makan. Tapi uniknya kalau kita lagi liburan, bocah-bocah yang pulang iki, karone tak pek. Oh ya. Aku makan aku tambah. Kupon wih, jenenge apa? Iya. Nyebutnya apa? Kartu Jabo. Jabu yo, jabu. Jasa Boga. Oh. Jabu. Bang Jabu. Yo, terus begitu sarapan ya jam 6-an lah kira-kira. Terus yang paling gak enak tuh hari Senin paling. Iki ngomong sarapan saya, sarapan paling hari Senin iki gak enak. Soalnya apa? Lauknya terong. Selalu terong. Soalnya nek dipangan ora dipangan yo jatahe kuwi. Dipangan ngarai ngantuk, ora dipangan ngarai luwe. Akhirnya dipangan lah. Cuma akhirnya apa? Ngantuan. Karena hari Senin itu para guru paham. Karena makan sarapannya adalah terong, banyak yang tidur. Di kelas banyak yang tidur. Kasihan guru-guru yang ngajar hari Senin. Oke, itu sekolah ya. Berarti jam 7-an ya berangkat gitu. Berangkat. Nah, aku tidak akan kronologis banget kayak tadi ya. Maksudnya ada hal-hal yang menarik. Masuk gerbang itu harus pakai peci. Ya, peci hitam, peci irang nasional gitu. Tapi jenis santri kan ono sing akale pakai helm. Rara guyon. Nah, orang. Jadi tetap pakai peci hitam. Tapi kan ada yang hilang kan, ada yang misalnya lali lah piye carane. Jadi dia minjem temennya. Habis dia masuk gerbang, dia langsung ke belakang lagi nyilai pecine ning gone koncone. Jadi ning gerbang belakang ini banyak ngantri nyilai peci. Tapi ketika sudah dipinjam, diputar lagi lah ke teman-temannya lagi sampai akhirnya yang punya ini kehilangan. Endi mau peci ke boh lali. Oh, jadi syarat kita masuk ya untuk lolos lah harus berpeci. Oke, setelah itu balik lagi ke kegiatan harian. Nah, dari jam 7 sampai jam 1 atau jam 2 atau sore. Aku mengalami 2 periode. Yang periode pertama itu dari sampai jam 1. Nah, periode kedua aku mengalami sampai jam 3. Full day ya. Nah, dari jam 1. Kalau dulu jam 1 selesai, jam 2 sampai jam 3 itu bebas. Akhirnya kita
ekspresi lah, mau yang khusus komputer, khusus jahit, khusus sebagainya bisa. Nah, ketika full day tidak bisa itu. Nah, kalau ketika full day berarti sampai jam 3 nyapo. Kegiatannya ngaji. Tapi itu di sekolah atau udah di Sekolah? Di sekolah ya? Pengajian ada di sekolah. Nah, berarti pulang jam 3 tar aja. Nah, jam 3. Nah, asar ini ngaji mana ya pondok? Habis sholat asar ngaji sampai jam 5, mandi jam 5, antara jam 5 sampai jam 6 itu mandi dan makan itu. Nah, sing kelewat makan siang piye kan di sekolah? Oh ya, makan siangnya di sekolah. Pondok. Oh, tapi yang dijain pondok. Hah? Yang dijain? Yang jadi pondok jabuki mau. Oh, Jasa dengan boga. pakai itu. Jadi makanya yang sekolah. Oke, terus pulang itu pas asar berarti asarannya udah di pondok. Habis asar? Habis asar ngaji, makan sampai maghrib. Maghrib sampai isya ngaji mana? Lo enggak menjelang maghrib tuh mandi dan sebagainya itu dong. Iya, makan habis mandi ki podo. Hah? Mau yang makan dulu, mau yang mandi dulu, monggo. Lah makan mandi kan sebelum maghrib tuh. Iya, sebelum maghrib. Iya. Iya. Bila iya. Makan dulu atau berarti makan malamnya berarti sebelum maghrib dong. Sebelum maghrib. Soalnya kan Malam full. mengakomodir yang mau Makan dulu. puasa sunnah gitu kan. Oh, iya Jadi iya. sebelum iya. maghrib itu sudah siap-siap. Oke, habis setelah selesai maghrib ngaji nih. Ngaji sampai isya. Hari isya Dari isya udah ngaji mana ya, tapi sifatnya sunnah. Mau ikut mau enggak, monggo. iya. Enak yang disunane. Iya. Soalnya ngaji sepuh, ngaji ambil masyarakat. Oh, juga. ya. Ambil Ya. masyarakat pada ikut ngaji juga. Terus yang seneng ngaji ya akhirnya terbiasa. Wah, aku mau ngaji mana ya? Wih, sampai jam Di jam 10. 10. Jam 10 sampai itu wis turu. Wih, bebas ya, Mas. Enggak ada tengah-tengah malam dibangun harus sholat malam tuh enggak. Enggak manusiawi lah. Oh ya, wes. Oke, itu kronologi cerita gimana dia menggambarkan hidup di pesantren. Ya, dan hal ini adalah pesantren tergunung. Mungkin tidak sama persis, ya, tapi karena lagi-lagi seperti yang tak sebut di awal tadi, ya, tiap pesantren itu memiliki apa itu pola yang mungkin bisa beda dikit ya. Ada yang beda jauh. Ada yang pesantren tradisional itu yang dia tidak. Jadi dia misalnya ada pesantren tradisional dia tidak mengenal tidak memiliki sekolah ya. Kalau yang gede kan biasanya dia juga ada sekolah ya. Kalau ada kan pesantren sangat tradisional yang tidak ada apa itu pendidikan formalnya ada. Bukan hanya tidak memiliki, tidak mendukung. Bahkan ya. Iya, tidak mendukung sekolah formal. Mana ya? Ada. Contohnya ini misalnya. Ada pesantren salaf. Dia tidak ikut sekolah-sekolah formal. Ada lah yang nggak aku sebutkan nama-namanya. Ya. Hanya hidupnya ngaji, terus ngabdi. Nah, aku selama 3 tahun itu kan berarti nyantrimu itu nyantri 3 tahun berarti. Ya, Sesuai dengan sekolahmu di Aliyah itu. ya. Apa mana pertanyaannya ya? Itu loh, maksudnya gini, setelah mengalami ya sampai menjelang lulus. Nah, menjelang lulus itu apa pesene kiaimu? Selain kowe dadi kiai, kan ada orang yang harus mengabdi pada pesantren, ada loh. Ini sepengetahuanku. Jenenge apa istilahnya? Jadi dia begitu lulus pesantren kon ngabdi, ngajar juga di. Ya. Nah, enak gak ning Tebireng? Kalau di Tebireng, kalau yang di Pahat Ali, jadi ada kuliah S1 yang dia berbahasa Arab gitu ya. Nah, dia tidak akan mendapat ijazah kecuali dia pengabdian 1 tahun di daerah. Itu S1 ya? S1. Tapi kalau yang aliyah tadi nggak ada pengabdian. Oh, nggak ada ya. Tapi kalau pesantren-pesantren salaf itu banyak pengabdian ada. Nah, berlanjut berarti kok kepikir. Nah, oke, kamu ceritain ketika kamu menjelang lulus itu kan. Oke ya, oh ya, pada saat masa Atung ini kalau tidak salah aku dengar ceritanya di Atung ya. Kalau salah ya langsung konfirmasi ya. Dia lumayan dekat dengan Kiai Solah, Gus Solah, Salahuddin Wahid. Itu adalah beliau sekarang sudah meninggal ya. Almarhum. Ya, udah meninggal. Beliau
adik dari Gus Dur ya. Ya. Ya, adik dari Gus Dur. Dan lumayan ya nggak dekat banget ya enggak ya, maksudnya ya punya hubungan yang lumayan dekat. Ya. Itu kamu ceritain gimana ketika kamu lulus itu enek-enek dawuh-dawuh beliau, pesan-pesan beliau awalnya gimana untuk masa depanmu itu loh. Ya kalau ketika forum sambutan di wisuda ya kita sudah lupa ya. Wisuda kita ingat itu ya perilaku beliau sehari-hari, pesan-pesan beliau ketika non formal, justru itu yang bagi kami itu terkesan gitu ya. Sampai ya pernah lah misalnya dalam pesan-pesan beliau kepada santri ya, salah satunya jangan semua santri itu jadi kiai. Ini menarik. Jangan semua santri dari jadi kiai. Ini menarik. Gus Solah itu moderat, Gus Solah itu pemikir. Bagi saya salah satu intelektual NU yang lumayan matang ya bagi saya itu Gus Solah ini. Jangan semua jadi kiai. Iya, justru itu. Kalau kita lihat ya memang benar juga bahwa semua santri nggak harus jadi kiai. Kalau semua jadi kiai, siapa yang jadi santri? Siapa yang ngurusin negara misalnya. Nah enggak, oke. Kita maksudku arahku tadi pertanyaan pada bagaimana kamu akhirnya berpikir untuk melanjutkan kuliah. Iya. Terus apakah itu memang ada dukungan dari pesantren? Karena di sana juga di Tebu Ireng itu juga ada perguruan tinggi. Namanya apa? Ada Unhas, Universitas Hasyim Asy'ari. Ada Mahat Ali juga. Tuh. Aku terus terang dulu tuh aku nggak minat dengan kuliah. Dengan kuliah karena apa? Minatmu dodol sayur. Kuliah rempah-rempah. Dan? Ya karena dunia kampus, dunia kuliah itu bagiku dulu ya karena ya cupek lah ya. Ngulang-ngulang lagi gitu. Apa yang sudah dipelajari di Alia, di SMA itu kok diulang-ulang lagi dan belum tentu mereka bisa dalam pengetahuannya. Karena emang aku dulu ya kenal beberapa mahasiswa yang koyo ngono dulu. Mahasiswa sing ora kompeten. Aku kenal kok DE ngono lho. Akhirnya aku jadi kampus koyo ngene yo. Jadi aku ketika aku Alia, aku di kampus emang goblok-goblok ngene. Aku ketika goblok. Ketika aku Alia, aku diparani mahasiswa. Mas, aku tolong tulisin. Aku ada tugas nih, tugas apa? Ini ya, tugas bikin paper, bikin makalah, tapi aku gak iso, tulis sampean wae. Nah, batin dulu, mana kampus kok balelo ini, ora iso nulis, ora iso ini malah aku sing garap, sing aku aliyah. Nah, akhirnya aku berpedoman, punya pikiran, jadi kuliah ini ngono iku ya, enggak genah kabeh. Karena aku ngenali dia itu. Nah, tapi akhirnya aku minat kuliah, ya entah kenapa ya terpaksa lah. Dan itu di Tebu Ireng lagi gitu, yang bahasa Arab, yang keagamaan lagi. Tetapi untungnya, untungnya dosen-dosenku ini rata-rata alumni luar Pak. Alumni ada yang Mesir, Saudi, kemudian Jordan, kemudian ya Timur Tengahan lah. Artinya wawasan kita ada yang lebih daripada sekedar tadi di aliyah itu. Itu bagiku yang bagiku, oh ternyata kuliah ini menarik gitu. Ada perbedaan pengajar lah minimal. Dan itu membuka perspektif kita kepada dunia luar. Nah, ngono kuwi pati. Bahasannya udah mulai oke, nanti soal kuliah nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Lur, tadi itu gambaran tentang apa itu gimana lika dan liku luka-luka. Ya, luka-lukanya nanti belakangan kita bahas. Sampai ketemu di episode tak dulu dong, jangan ditutup dulu. Aku malah minta Pak Royo menjahit semua cerita tadi menjadi sebuah kesimpulan atau menjadi sebuah kalimat pamungkas. Itu tugasnya ya, host ya. Secara rasa jahit-jahitan rasa jahit-jahitan. Enggak ya itu. Enggak, tapi menarik, coba Pak Royo menyimpulkan lah apa yang ya enggak ada simpulan mau cerita tok ya. Artinya bahwa gini loh. Nah, itu kan mulai bawah itu. Gini, setiap orang itu selalu dihadapkan pada pilihan. Ini kan umum banget. Pilihan tentang pendidikan, selalu punya bayangan-bayangan yang gini. Kita selalu punya harapan, punya bayangan atau harapan itu
bisa jadi sesuai dengan realitas, bisa jadi tidak. Tapi bahwa hidup harus terus berlanjut sampai ketemu. Ulangi lagi. Hidup harus berlanjut. Wes. Sampai bertemu. Sampai ketemu lagi. Iya. Matur suwun. Jadi kalau aku melihat tutup aja itu enggak sana. matur suwun. Makanan